Maka hari ini tanamkan untuk dia bisa mencapai sekaliber para ulama-ulama udanyo. Maka udanyo uronyo harus dalam hati dia penuntut ilmu. Sebuah kewajiban bagi dia harus punya cita-cita yang tinggi. Dulu ada seorang anak yang masih kecil, umur sekitar 9 tahun kira-kira. Jamun di daerah Konstantinopel ada seorang anak yang namanya Muhammad Murad. Muhammad Murad. Pada suatu hari beliau belajar ilmu hadis, mendengarkan sebuah hadis dari gurunya. Rasulullah pernah bersabda, la tuftahannal Konstantiniyatu fa ni'mal amir wa ni'mal jayshu jayshuha. Sungguh pada satu saat nanti, kata Rasulullah, kota Konstantinopel daerah Turki akan bisa ditaklukkan oleh seorang raja. Maka manusia yang paling baik itulah rajanya, dan tentara yang paling baik adalah tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Padahal daerah Konstantinopel yang dikuasai oleh kafir bertahun-tahun, ratusan tahun dikuasai oleh orang-orang Kristen. Hanya pernah menang ulun Islam. Tetapi Rasulullah jauh sebelumnya pernah disampaikan dalam sebuah hadis, ada seorang manusia nanti, ada seorang raja beserta tentara-tentara mereka bisa menaklukkan Konstantinopel. Lihat Muhammad Murad Muno dengar hadisnya. Setelah tengah malam beliau bangun tahajud. Nah, tahajud malam. Beliau tahajud. Di sujud yang terakhir beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni al-Fatih. Beliau mengalirkan air mata. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Kenapa? Karena dia merindukan agar menjadi manusia yang paling baik seperti yang seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ingin begitu manusia, padahal tidak mungkin. Mina urung yang bercita-cita lagi yang dikira sawan. Mana mungkin kok hebat-hebat aja Islam yang awal tidak sanggup mengalahkan yaitu orang-orang kafir, tidak sanggup menaklukkan Konstantinopel. Tetapi anak yang baru dikuruntun punya cita-cita yang tinggi. Makanya Rasulullah menyampaikan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Jadi untuk menjadi manusia-manusia yang sukses kita yang harus punya cita-cita. Inilah seorang Muhammad Murad. Tengah malam berdoa kepada Allah, kupuadayan supaya dia menjadi manusia yang paling hebat, menjadi raja yang paling hebat yang pernah diberikan, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Maka termasuk beliau seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mengurumpak keistimewaan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nyamban cita-cita, putra cita-cita untuk menjadi manusia yang paling hebat, menjadi pemimpin yang paling hebat. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma ja'alni al-Fatih, dengan mengalirkan air mata dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jadikanlah aku yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Untuk apa? Supaya aku termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah, fa ni'mal amir wa amirha. Orang yang paling baik itulah rajanya. Supaya aku termasuk orang-orang itu. Maka inilah juga kita demikian pula, supaya kita menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul ardi sab'i hatta namla fi hujriha. Para malaikat-malaikat Allah, para malaikat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka meminta rahmat kepadamu wahai penuntut-penuntut ilmu. Maka berdoa, ya Allahumma ja'alni mu'allima. Jadikanlah aku sebagai mu'allim di masa yang akan datang, orang yang mengajarkan ilmu, supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang semua makhluk ini berdoa kepada Dia. Maka setelah umur beliau 15 tahun,
setelah umurnya 15 tahun. Setelah ayah beliau mangkat, maka pasukan yang beliau pimpin akhirnya sanggup menaklukkan Konstantinopel karena punya cita-cita yang tinggi. Yang sudah kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Itulah seorang manusia yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah, yang mendapatkan sebuah keistimewaan yang besar, yang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Itu yang pertama. Jadi untuk menuju kesuksesan dari umrohnya di masa yang akan datang, harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi cita-cita hanya bacur. Yang punya seorang ulama besar, yang bisa berkembang ilmu beliau kemana-mana. Baik dengan masing-masing tahu. Allahumma ja'alni mu'alliman, Allahumma ja'alni 'aliman, Allahumma ja'alni ulama. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai ulama supaya aku bisa mendapatkan hadiah nanti di hari akhirat, yaitu surga. Yang pertama untuk mendapatkan kesuksesan yaitu dengan kita harus punya cita-cita yang tinggi. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yubghidu safsasaha. Allah cinta kepada orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi, tetapi Allah itu benci terhadap orang-orang yang tidak punya cita-cita, yang cita-citanya rendah, yang cita-citanya hina. Bentenanya doa aku tinggal aja doa ibu. Itu tidak ada arti cita-cita udah. Nyolong aku tinggal ada yang kata muka DPDP, muka pisang-pisang goreng, muka gaji. Itu tidak ada arti cita-cita. Tapi harus punya cita-cita yang tinggi. Itu yang pertama. Yang pertama harus punya cita-cita yang tinggi. Maka lihatlah kelebihan-kelebihan ahli-ahli ilmu.